Pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai perintah keyboard shortcut atau shortcut keyboard yang digunakan untuk menggambar pada AutoCAD, yaitu penggunaan pada perintah draw atau perintah menggambar. Nah, seperti ini adalah shortcut keyboard AutoCAD perintah draw atau gambar. Ini adalah logonya, misal line ini seperti ini, konstruksi line seperti ini, dan seterusnya. Ini ada 20 buah kalau perintah draw atau gambar. Kalau di perintah lain seperti modify, nanti kita akan bahas pada tutorial lainnya. Ini kita zoom supaya lebih jelas. Di sini saya tidak akan membahas mengenai cara penggunaan dan settingan dari tool gambar ini, karena di sini saya hanya membahas mengenai shortcut keyboard pada perintah gambar beserta contoh gambarnya saja. Kalau kita bahas cara setting dan menggunakan alat draw atau gambar ini, maka akan memakan waktu yang lama. Nanti akan kita bahas cara penggunaan dan settingan tool gambar atau draw ini satu persatu di tutorial lainnya juga. Oke, yang pertama di sini kita ada perintah line atau garis dengan nama line, perintah keyboardnya L, dan fungsinya membuat garis. Nah, kita buka AutoCAD-nya, ketik L pada keyboard, lalu tekan Enter, lalu kita klik di sembarang tempat, lalu tarik garis. Nah, seperti ini. Oke, kita beralih ke shortcut keyboard selanjutnya yang nomor 2. Ini ada konstruksi line dengan perintah keyboard XL dengan fungsi membuat garis tanpa batas. Tekan XL pada keyboard, lalu tekan Enter. Arahkan ke atas atau ke bawah, maka akan membentuk garis horizontal tanpa batas. Arahkan ke samping, kiri atau kanan, maka akan membentuk garis vertikal tanpa batas. Ini meskipun kita perkecil, maka garisnya tidak putus, atau kita geser ke tempat lain juga tetap seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 3 ada polyline dengan perintah keyboard PL, fungsinya membuat garis yang menyatu. Kita ketik PL pada keyboard, lalu tekan Enter, lalu klik di sembarang tempat. Nah, misal kira-kira seperti ini. Lalu kita klik di sini. Nah, ini garisnya menyatu, bisa kita bandingkan dengan garis yang kita buat dengan line. Ini kita klik, garisnya tidak menyatu. Kalau ini sekali kita klik polyline tadi langsung menyatu. Itulah perbedaannya line dengan polyline. Selanjutnya ada perintah shortcut keyboard nomor 4 atau polygon. Dengan perintah keyboard POL atau pol dengan fungsi membuat berbagai bentuk poligon tertutup. Misal bisa kita buat segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Ketik POL atau pol pada keyboard, lalu tekan Enter, lalu masukkan nomor poligon yang akan kita buat. Misal kita akan membuat segitiga, maka masukkan angka 3. Kalau segi 4, 4, segi 5, 5, dan seterusnya. Karena saya membuat segitiga, maka saya masukkan angka 3, lalu tekan Enter. Lalu kita klik di sembarang tempat saja, pilih yang inscribed in circle saja, lalu kita klik, maka akan muncul poligon segitiga seperti ini. Bisa kita arahkan ke arah mana, misal ini ke arah atas, maka bentuknya seperti ini. Oke, next pada tutorial selanjutnya, next pada perintah shortcut selanjutnya, ada rectangle, perintah keyboardnya REC, fungsinya membuat persegi. Kita tekan REC pada keyboard, lalu tekan Enter.
Lalu kita klik di sembarang tempat, misal seperti ini. Nah, ini sudah jadi rectangle atau persegi dengan bentuk persegi panjang. Oke, kita next pada perintah shortcut keyboard selanjutnya, nomor 6. Ada arch atau perintah keyboard ARC, fungsinya membuat garis melengkung. Kita buka AutoCAD-nya, ketik ARC pada AutoCAD, tekan Enter, klik di sembarang tempat. Nah, hasilnya seperti ini, bisa kita sesuaikan lengkungnya ke arah mana dan sebesar mana. Lalu selanjutnya ada nomor 7, perintah circle dengan perintah keyboard C, fungsinya membuat lingkaran. Buka AutoCAD-nya, ketik C di AutoCAD, tekan Enter. Nah, seperti ini kira-kira bisa kita atur nanti diameternya sesuai keinginan juga. Lalu selanjutnya ada nomor 8, yaitu revision cloud dengan perintah keyboard ref cloud, fungsinya membuat objek berbentuk awan. Misal kira-kira gambarnya seperti ini, ketik ref cloud pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, bisa kita buat objek berbentuk awan seperti ini misalnya. Atau kita ulang sekali lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kebalikannya, bisa dibalik juga. Kalau tidak terbalik, tekan no. Nah, kira-kira seperti ini objek berbentuk awan atau ref cloud. Selanjutnya, pada perintah shortcut nomor 9 ada spline dengan perintah keyboard SPL, fungsinya membuat garis dengan tiap lengkungnya halus. Buka AutoCAD, ketik SPL, tekan enter. Ini bisa kita arahkan juga ke sembarang tempat, misal seperti ini. Nah, ini garisnya bisa dilihat sudutnya halus. Ini halus dan garisnya juga menyatu, berbeda dengan polyline. Kalau polyline tadi, ini lengkung garisnya lancip, tidak halus. Nah, ini bisa dilihat lengkungnya lancip, meskipun garisnya sama-sama menyatu, sedangkan SPL atau spline ini halus. Oke, next selanjutnya ada nomor 10, ada ellipse. Perintah keyboardnya EI, fungsinya membuat ellipse atau objek berbentuk telur. Ketik EL, tekan enter. Nah, ini bisa diarahkan tingkat kelonjongannya dan arahnya juga. Nah, bisa seperti ini, sudah berbentuk ellipse. Oke, next. Selanjutnya ada nomor 11, ellipse art. Di AutoCAD, ellipse art ini tidak mempunyai perintah keyboard. Fungsinya membuat garis lengkung berbentuk ellipse. Coba kita ketikkan pada keyboard ellipse art. Nah, ini tidak ada. Coba kalau spasi, ellipse, spasi, nah tidak muncul juga. Jadi untuk ellipse art ini shortcutnya harus kita klik langsung pada shortcut. Kira-kira klik pada shortcut ellipse art ini, tekan ini, klik di sembarang tempat sebanyak 4 kali, maka akan bisa kita buat lengkung berbentuk ellipse. Next, selanjutnya ada nomor 12, ada insert block. Perintah keyboardnya insert, fungsinya memasukkan objek block. Ketik insert, lalu tekan enter. Nah, akan muncul kotak insert, yaitu insert block. Di sini kita harus mempunyai objek block terlebih dahulu apabila ingin memasukkan bloknya. Blok adalah suatu gambar yang terlebih dahulu kita buat. Lalu apabila kita ingin menaruhnya, misal di gambar denah rumah, di situ ada di garasi kita tempatkan mobil, atau di dapur kita tempatkan wastafel, maka sudah ada bloknya, tinggal kita masukkan tanpa perlu kita gambar wastafel atau mobilnya lagi. Lalu selanjutnya ada nomor 13, ada make block. Perintahnya B atau B make. Fungsinya membuat blok. Ketik B pada keyboard, tekan enter.
Nah, muncul kotak block definition atau bisa juga di make, tekan enter. Nah, muncul juga kotak block definition, fungsinya membuat gambar blok. Lalu selanjutnya ada perintah point. Perintah keyboardnya PO, fungsinya membuat titik. Nah, buka AutoCAD, ketik PO, tekan enter. Nah, kita klik di sembarang tempat, lalu tekan enter lagi, tekan enter lagi, tekan enter lagi, klik lagi. Nah, di sini kita sudah mempunyai 4 buah titik point, tapi ini tidak tampak kalau kita seleksi. Nah, ini titiknya ada 4 buah, tidak tampak. Supaya tampak, bisa kita ketikkan P tipe. Bisa kita ketikkan P tipe pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, ini bisa kita atur ukuran poinnya dan bentuk poin. Misal saya akan memakai bentuk poin ini, poin size-nya 50.000, atau bisa diatur juga sesuai keinginan, klik OK. Nah, ini poinnya sudah tampak. Oke, next. Selanjutnya ada nomor 15, yaitu H. Perintah keyboardnya H, fungsinya membuat arsiran pada gambar. Ini tidak perlu, kita tutup saja. Ini H, perintah keyboardnya H, berfungsi membuat arsiran pada gambar. Buka AutoCAD-nya, lalu ketik H pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, akan muncul kotak H and gradient. Misal kita akan membuat sebuah arsiran berbentuk seperti ini, tapi syaratnya kita harus mempunyai sebuah objek. Kita buat objek terlebih dahulu, objek berbentuk persegi, misal seperti ini. Lalu tekan lagi H, tekan enter, pilih arsiran, bentuk arsiran yang diinginkan. Misal ini, arsiran ini, klik OK, lalu add pick point. Klik di dalam kotak persegi ini, lalu tekan enter, tekan OK. Nah, ini terlalu besar. Skalanya bisa diatur dengan mengklik secara cepat 2 kali di arsiran ini. Scale-nya 1, bisa kita buat 0,25. Lalu tekan enter. Nah, ini masih besar juga. Coba kita ulangi membuatnya. Kita hapus dulu. Tekan H lagi, enter. Nah, pilih arsirannya, misal berbentuk ini tetap seperti tadi. Ini pilih scale yang di sini, ini scale, pilih 0,25, lalu add pick point, klik di dalam objek gambar ini, tekan enter. Sepertinya masih terlalu besar ini. Nah, terlalu besar, coba kita hapus lagi, tekan H lagi, lalu tekan enter. Lalu skalanya kita perkecil lagi, misal 0,025. Lalu add pick point. Nah, tekan enter pada keyboard, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul arsirannya. Ternyata tadi skalanya terlalu besar, makanya tidak muncul. Atau kita ulangi lagi dengan skala yang lebih kecil, tekan H, enter. Skalanya kita buat 0,001. Klik add pick point, klik di dalam ini, lalu tekan enter, klik OK. Nah, ini sudah muncul arsirannya. Bisa dilihat, ternyata tadi pengaturan skalanya ada yang salah. Oke, kalau sudah, next, pada shortcut keyboard selanjutnya ada gradient. Perintah keyboardnya gradient, fungsinya membuat warna gradient pada gambar. Buka AutoCAD-nya, ketik gradient, lalu tekan enter. Nah, akan muncul kotak lagi Head and Gradient. Sebenarnya fungsinya hampir sama saja antara head atau arsiran dengan gradient ini. Kalau gradient ini, kalau head membuat arsiran dengan berbagai bentuk, sedangkan gradient membuat mewarnai objek gambar dengan lebih satu warna. Ini bisa one color, two color. Ini kita pilih two color. Warnanya bisa disesuaikan juga.
Dan bentuk gradiennya juga bisa kita sesuaikan. Misal kita pilih yang ini gradiennya, klik ini, lalu add pick point. Oh, sebelumnya kita harus mempunyai objek terlebih dahulu. Kita buat lagi persegi panjang, persegi seperti tadi. Lalu tekan gradien lagi. Nah, seperti ini bisa kita pilih ini, add pick point, klik di sini. Lalu tekan enter, lalu tekan OK. Nah, ini sudah muncul gradiennya. Oke, selanjutnya next. Pada shortcut selanjutnya ialah region. Perintah keyboard REG fungsinya menyatukan garis poligon tertutup. Misal di sini kita mempunyai sebuah objek persegi. Lalu ada juga misal segitiga. Kira-kira seperti ini. Kalau kita klik ini garisnya tidak menyatu. Agar menyatu, maka kita tekan REG pada keyboard, lalu tekan enter, lalu select object. Saya ulangi. REG atau region, tekan enter, lalu select object. Nah, ini kita select, lalu tekan enter. Nah, bisa diklik ini. Nah, ini garisnya sudah menyatu. Bandingkan dengan garis segitiga ini tidak menyatu. Kalau persegi ini sudah menyatu. Ini juga akan kita buat menyatu dengan perintah REG, enter, select object, lalu tekan enter lagi. Nah, ini sudah menyatu. Sudah sama seperti persegi ini. Oke, next pada perintah keyboard selanjutnya ada perintah table. Perintah keyboardnya sama juga table, fungsinya membuat tabel. Klik table, ketik table pada keyboard lalu tekan enter. Nah, ini pengaturannya default saja. Klik OK. Lalu misal kita membuat tabel, misal di sini, klik di sini. Ini klik OK saja. Nah, ini tabelnya sepertinya terlalu besar tadi. Oh, ini malah sudah menjadi terlalu kecil. Yang jelas ini tabelnya sudah muncul. Kalau kita ketik barnya akan muncul kotak tabel lagi. Nah, kira-kira seperti itu cara menampilkan tabelnya. Cara settingnya tidak saya bahas di sini bagaimana agar membuat tabelnya. Nanti akan memakan waktu terlalu panjang. Kita bahas di tutorial lainnya saja cara settingnya. Tabel ini juga bisa dimasukkan dari Excel. Selanjutnya ada nomor 19, multiline text dengan perintah keyboard MT. Fungsinya membuat banyak teks. Dia hampir sama dengan teks biasa juga, hanya ada beberapa perbedaan. Ketik MT pada keyboard atau multiline text, tekan enter. Nah, klik di sembarang tempat. Nah, di sini kita bisa mengetik sesuatu. Misalnya seperti ini. Oke, begitulah perintah MT atau multiline text, hampir sama saja dengan teks. Cuman di sini dia bisa membuat teks secara banyak. Selanjutnya ada perintah add selected dengan perintah keyboard add add. Fungsinya membuat garis dari posisi yang sudah ada. Misal ini kita mempunyai sebuah garis seperti ini. Apabila kita ingin membuat garis lagi yang bersambung dengan ini, kita bisa mengetik add pada keyboard, tekan enter. Lalu kita select objek, misal ini objeknya, lalu bisa kita buat garis dari sini. Misal ke sini, ke sini, bisa juga ke sini. Nah, seperti ini. Atau bisa seperti ini juga. Nah, kira-kira bisa kita buat seperti ini. Dia sebenarnya fungsinya sama juga dengan fungsi garis. Kita tekan L lagi menyambungkan garis dengan L. Sama juga. Nah, sama juga.
antara fungsi add tadi atau add selected tadi. Dia menyambungkan garis seperti kita menekan perintah lain juga. Jadi syaratnya kalau membuat perintah garis dengan line langsung seperti ini tanpa ada objek terlebih dahulu, kita langsung bisa membuat garis. Sedangkan kalau add, kalau tidak ada objek karena ada perintah select objek, kita tidak bisa membuat. Syaratnya harus ada objek terlebih dahulu, baru bisa kita sambung garis dengan add selected ini. Oke. Ini sudah selesai semua perintah shortcut keyboard yang ada pada perintah draw atau gambar kita bahas. Selanjutnya nanti kita akan membahas lagi shortcut keyboard AutoCAD pada perintah modify dan lainnya. Di sini saya tekankan sekali lagi, saya tidak membahas mengenai cara, fungsi, dan settingan pada tool draw atau gambar ini karena kita hanya fokus membahas mengenai shortcut keyboard beserta contoh gambarnya saja. Nanti mengenai settingan cara gambar pada tool berbagai macam alat gambar atau draw ini akan kita bahas pada tutorial lainnya juga. Oke, sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.